Materi yang pertama yaitu tentang pengumpulan data. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengumpulkan suatu data yaitu yang pertama ada sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Sedangkan sumber sekunder yaitu pengambilan data yang melalui tangan kedua. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan yaitu metode. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Contoh-contoh dari metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan suatu data yaitu ada angket atau kuesioner, yang kedua ada wawancara atau interview, yang ketiga ada observasi atau pengamatan, keempat ada tes, yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan yaitu instrumen. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 1995 pada halaman 134, instrumen pengumpulan data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Contoh dari instrumen yaitu ada angket atau kuesioner, daftar cocok atau checklist, dan lembar pengamatan. Yang keempat ada soal-soal tes, dan yang kelima yaitu dalam bentuk tabel. Angket. Angket merupakan contoh dari instrumen pengumpulan data. Angket ialah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon atau yang disebut dengan responden sesuai dengan permintaan pengguna atau sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan dalam angket tersebut. Angket terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup ialah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda checklist. Contoh dari angket tertutup yaitu cara memberikan tanda silang. Yang pertama ada, apakah saudara termasuk dosen yang aktif menulis? Jawaban A, ya. Jawaban B, tidak. Jika iya, sudah berapa buku yang saudara tulis dan terbitkan? Jawaban A, 2-5 buku. Yang B, 6-10 buku. Yang C, 11-15 buku. Yang D, 16-20 buku. Jadi, pada angket tertutup ini, jawaban responden itu harus memilih satu jawaban yang memang benar-benar sesuai dengan karakteristik dirinya atau yang memang benar-benar dilakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada angket terbuka. Angket terbuka ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian secara atau memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Contoh dari angket terbuka yaitu
Pendidikan apa saja yang pernah saudara ikuti? Tulislah dengan sebenarnya di mana dan tahun berapa lulusnya. Jadi, pada angket terbuka, responden itu memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi pada angka terbuka ini responden memberikan jawaban tidak hanya satu. Jadi boleh menjawab lebih sesuai dengan kehendak dan keadaan yang responden alami. Keuntungan dari angket terbuka bagi responden yaitu mereka dapat mengisi sesuai dengan keinginan yang sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Sedangkan keuntungan bagi peneliti yaitu peneliti akan mendapatkan data yang bervariasi, bukan hanya yang sudah disajikan karena sudah diasumsikan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Salah satu contoh metode pengumpulan data yaitu ada wawancara atau interview. Wawancara atau interview ialah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Subana pada tahun 2000 di halaman 29 ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu ada pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Berdasarkan sifat pertanyaan wawancara dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. Yang kedua yaitu ada wawancara bebas. Pada wawancara ini terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden. Tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. Selanjutnya yaitu ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya yaitu Anda dapat melihat pada tabel 1 tentang metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu ada angket. Angket dapat menggunakan jenis instrumen daftar cocok, skala, dan inventory. Metode yang kedua yaitu ada wawancara. Dapat menggunakan jenis instrumen pedoman wawancara atau interview dan dapat menggunakan daftar cocok atau checklist. Selanjutnya yaitu ada pengamatan atau observasi, yaitu dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan, panduan pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok. Pengamatan ini dilakukan secara langsung apabila objek penelitiannya itu bersifat tindakan manusia atau fenomena alam atau kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar kita yang membutuhkan proses kerja gitu ya. Selanjutnya yaitu ada ujian atau tes. Kita dapat menggunakan jenis instrumen soal ujian dan inventory. Metode yang kelima itu ada dokumentasi. Kita dapat menggunakan jenis instrumen daftar cocok atau tabel. Dokumentasi ini
ditujukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian. Dapat menggunakan laporan kegiatan atau foto-foto atau film dokumenter yang dapat mengabadikan hasil dari penelitian kita atau proses penelitian yang kita lakukan. Yang berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data statistik yang sering digunakan yaitu tabel. Tabel di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel biasa sering digunakan untuk bermacam-macam keperluan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, untuk mengkonfirmasikan data dari hasil penelitian atau hasil penyelidikan. Tabel kontingensi digunakan khusus data yang terletak antara baris dan kolom berjenis variabel kategori. Tabel distribusi frekuensi ialah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Teknik pembuatan distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Yang kedua, hitung jarak atau rentangan R. Rumusnya yaitu R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga yaitu hitung jumlah kelas K dengan aturan Sturges. Rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N sama dengan jumlah data. Yang keempat, hitung panjang kelas interval P. Rumus dibagi P sama dengan I sama dengan R per K. Yang kelima, tentukan batas data terendah atau ujung data pertama, ambil nilai terkecil. Dilanjutkan menghitung kelas interval. Caranya menjumlahkan ujung bawah kelas sampai pada data terakhir. Yang keenam, buat tabel sementara tabulasi data dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas atau secara melidi. Yang ketujuh yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Yang selanjutnya adalah contoh nilai ujian akhir statistik dari 40 mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Pringseu sebagai berikut. Dapat kita lihat di bawah itu data dari 40 mahasiswa. Perintahnya adalah buatlah tabel data distribusi. Sebelum membuat tabel data distribusi, kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam pembuatan tabel. Seperti di slide atas itu ada beberapa langkah dalam membuat tabel data distribusi. Yaitu yang pertama mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Seperti contoh di bawah ini sudah ada data-data dari 40 mahasiswa yang sudah diurutkan. Yaitu R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. R di sini yaitu menghitung jarak atau rentangan. Data terbesar dan data terkecil ini diambil dari nilai 40 mahasiswa. Data terbesar dari nilai 40 mahasiswa di sini bisa kita lihat di data di atas yaitu 82 dan nilai terkecilnya yaitu 65. Jadi R sama dengan 82 dikurang 65 hasilnya yaitu 17. Yang ketiga yaitu jumlah kelas, rumusnya yang itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. N di sini yaitu jumlah data, jumlah keseluruhan data. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N
sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung logaritma 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,6, hasilnya yaitu 6,28 atau dapat dibulatkan 7 ataupun 6. Yang selanjutnya yaitu menghitung kelas interval. Rumusnya adalah P sama dengan I sama dengan R per K. P di sini, I di sini yaitu kelas interval, R di sini yaitu hitung jarak atau rentangan, dan K yaitu jumlah kelas. Sudah kita cari tadi di atas. R-nya ini adalah 17 dan K-nya itu 6. Berarti I sama dengan 17 per 6 sama dengan 2,8 atau dapat dibulatkan menjadi 3. Yang kelima yaitu menentukan batas rendah. Dapat kita cari dari data 40 mahasiswa, batas rendah nilainya yaitu 65. Itu nilai terkecil dari keseluruhan data mahasiswa dari nilai statistik. Angka yang keenam yaitu membuat tabel sementara atau tabulasi data dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Di situ sudah ada contoh tabel dengan tabel nilai, turus, dan frekuensi. Nilai 65 sampai dengan 67, turusnya ada 3 dan frekuensinya ada 3. Bagaimana mendapatkan nilai frekuensi? Yaitu dengan cara menghitung data nilai dari data 40 mahasiswa tadi. Di sini 65 sampai 67 turusnya adalah 3. Kita mencari nilai 65 di data tersebut ada berapa? Ada 1. 66 pun ada 1. Kita tulis di sini 1, 1. 67 ada 1. Kita tulis kembali 1. Hasilnya adalah frekuensinya 3. Begitupun dengan seterusnya, yaitu melihat nilainya ada berapa di data tersebut. Kita tulis dan menjadikan hasil frekuensi. Pengertian diagram. Diagram adalah suatu gambar yang berguna untuk memperlihatkan atau menerangkan sebuah data yang akan disajikan. Bentuk-bentuk diagram antara lain, yang pertama ada diagram batang. Kegunaan diagram tersebut adalah untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Yang kedua, ada diagram garis. Diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terus-menerus seperti pergerakan indeks bursa saham, grafik kurs valuta, dan lain-lain. Yang ketiga, ada diagram lambang atau simbol. Diagram tersebut adalah suatu diagram yang menggambarkan simbol-simbol dari data sebagai alat visual untuk orang awam. Yang keempat, ada diagram lingkaran. Diagram tersebut digunakan untuk penyajian data yang berbentuk kategori yang dinyatakan dalam persentase.